Mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nas pembimbing terambil Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Tuhan itu adil dalam segala jalannya
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami datang, Bapa. Kami bertelut di hadapan-Mu. Sungguhlah tak layak kami datang padamu. Kami yang penuh kelemahan dan dosa. Kami telah berdosa padamu dalam perkataan kami, dalam penglihatan kami, dalam pendengaran kami, juga dalam perbuatan kami. Oleh karena itu, saat ini kami bersujud di hadapan-Mu ya Bapa, memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami yang menghalangi kami untuk datang padamu, untuk dapat mendengarkan suara-Mu ya Allah. Karena Engkau kudus, maka kuduskanlah kami juga ya Allah. Karena kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu. Bapa, terimalah penyembahan dan puji-pujian kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.
Aduh, mau sampai kapan ini begini? Penjualan merosot, pendapatan gak ada. Pengeluaran banyak menanti. Harus bayar sewa, hutang, gaji karyawan. Ya ampun, harus kayak gimana aku? Aku kayaknya gak sanggup nih harus hadapin ini semua. Apalagi yang harus aku perbuat? Gimana nasib usaha dan karyawan-karyawanku? Dan lagi gimana nasibku ke depannya? Aku harus gimana ya Tuhan? Ah! Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ya Bapa, ku datang pada hadirat-Mu. Kiranya Engkau melayakkanku agar aku layak bisa datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengatakan kepadaku agar jangan khawatir akan hari esok. Tapi saat ini aku mempunyai banyak masalah ya Tuhan. Aku takut dan merasa tak sanggup untuk berjalan sendiri. Aku mohon penuhi aku dengan Roh-Mu, agar aku tetap teguh dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupanku. Aku percaya jamahan-Mu mampu merubah segalanya. Ajarku untuk selalu setia dan mengandalkan-Mu, dan selalu berserah kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau selalu ada di hatiku. Engkau hanya sejauh doa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lindungi dan bimbing hamba agar bisa menjalani kehidupan ini dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan jalan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa.
darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Buka telingaku Tuhan, agar ku dapat mendengar. Waktu ku dengar suaramu, tangannya kepalsuan. Aku menantimu Tuhan, siap untuk kehendakmu. Buka telingaku Tuhan, Roh penebus. Bukalah mulutku Tuhan, untuk memuji nama-Mu, memberitakan Injil Tuhan pada seluruh dunia. Aku menantimu Tuhan, siap untuk kehendakmu. Bukalah mulutku Tuhan, Roh penebus. Roh penebus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga waktu yang Tuhan anugerahkan, biarlah dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah lawatan Tuhan melalui kebenaran firman boleh sampai di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang hidup, sanggup mengubahkan akan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin lebih baik, semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam hidup taat pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 21. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami,
supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab, jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab, kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh merenungkan satu tema kekuatan dan penyertaan Allah dalam pelayanan pendamaian. Tema ini juga dalam rangka kita merayakan hari ulang tahun yang ke-82. Penyertaan Tuhan yang luar biasa, kekuatan Tuhan ada dalam sinode kita, Gereja Kristus. Saudara-saudara, dari perikop pembacaan yang tadi kita sudah baca bersama-sama, saudara-saudara, perikop pembacaan ini dilatar belakangi bahwa jemaat Korintus adalah buah pelayanan dari Paulus yang bertumbuh dan berkembang menjadi jemaat yang besar. Jemaat ini memang tidak mengalami ancaman penganiayaan, namun saudara-saudara rawan dengan perpecahan. Di dalam jemaat ini ada golongan-golongan, ada golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Petrus, bahkan golongan Kristus. Sedangkan Kristus itu tidak terbagi-bagi. Saudara-saudara, tidak hanya itu saja, ya. Jemaat ini juga disusupi adanya rasul-rasul palsu yang bukan hanya mengajarkan ajaran-ajaran sesat, tetapi juga menggoyahkan otoritas Paulus sebagai rasul, mengecam ajaran-ajarannya dan meragukan motivasi pelayanan Paulus. Nah, saudara-saudara, jika hal ini ditimpakan kepada kita, ya, kepada saudara dan saya dalam pelayanan, tentunya tidak mudah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita perlu belajar dari respon Paulus menghadapi tuduhan-tuduhan dari jemaat Korintus. Berdasarkan hal-hal yang negatif
yang dituduhkan kepadanya, Paulus menyampaikan pembelaannya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan jemaat. Sepanjang saya melayani, ini juga menjadi pengalaman saya juga, saudara-saudara. Mari kita lihat, saudara, di dalam ayat 11b, respon Rasul Paulus tidak baper, ya. Jadi Paulus terbuka untuk dikoreksi. Sehingga dia katakan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi saudara-saudaraku, Paulus menyatakan motivasinya yang tulus dalam melayani. Dalamnya laut tidak dapat diduga. Oh maaf ya saudara-saudaraku, dalamnya laut dapat diduga. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Ya. Jadi saudara-saudara, tentu jemaat di Korintus tidak bisa memahami isi hati Paulus. Itu sebabnya saudara, dalam hal ini Paulus menyatakan isi hatinya, ya. Jadi Paulus menyatakan apa yang ada di dalam pergumulannya, di dalam pelayanannya. Biarlah itu menjadi pertimbangan bagi mereka. Yang pertama, saudara-saudara, hal yang pertama itu dikatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara, ini adalah masalah sikap hati. Ini adalah masalah sikap hidup, ya. Betapa pentingnya kita dengan tulus mengoreksi motivasi kita di dalam pelayanan kita. Seorang yang takut akan Tuhan, pelayanannya semata-mata mencari perkenan Tuhan. Saudara-saudara, tanda takut akan Tuhan adalah tidak mengharapkan pujian atau hormat dari manusia. Jadi saudara-saudara, tidak ada ceritanya ya dalam melayani jemaat semuanya itu setuju sama kita. Semuanya itu senang sama kita. Semuanya itu welcome dengan kita. Sebab selalu saja ada yang suka dan tidak suka. Kadang-kadang ada kecaman. Tidak hanya itu, saudara, bahkan ada fitnahan-fitnahan yang jahat. Tapi tidak apa-apa. Karena semuanya itu diizinkan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kita. Untuk apa? Untuk menguji sejauh mana kita takut akan Tuhan. Ya. Jadi itu yang pertama, saudara-saudara. Ya. Paulus takut akan Tuhan di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, Paulus sadar akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam ayatnya yang ke-14 itu dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kasih Kristus yang menguasai kami. Artinya apa, saudara-saudara? Apapun yang diajarkan, apapun yang dilakukan Paulus di dalam pelayanan, itu karena didesak, karena didorong, karena dikuasai oleh kasih Kristus. Inilah, saudara, kekuatan Paulus dalam pelayanan, sehingga tidak seorang pun yang dapat menemukan motivasi-motivasi yang berdosa di dalam pelayanannya. Ya, kadang-kadang memang di dalam melayani itu ya orang begitu jeli melihat kelemahan kita, ya, saudara-saudaraku. Namun kita melihat ya, Paulus membuktikan dirinya bahwa dia melayani tanpa pamrih. Terbukti tidak ada jemaat yang dirugikan. Sekalipun dia pernah mengalami kekurangan, namun Paulus tidak pernah menjadi beban bagi jemaat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kekuatan dalam pelayanan adalah jika kita tidak memanfaatkan jemaat untuk kepentingan pribadi kita. Saudara-saudara, di sini kita membutuhkan kuasa Tuhan, ya. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan, sebab kadang tidak mudah membedakan apa yang mendorong kita di dalam pelayanan. Jadi, saudara-saudara, di dalam pelayanan pendamaian kita sangat membutuhkan kekuatan dan penyertaan Allah. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Paulus yakin akan panggilan Tuhan. Saudara-saudara, pelayanan itu bukan beban, tetapi suatu kehormatan yang diberikan Tuhan. Pada awalnya kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yang kemudian kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayai di dalam melayani Tuhan. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang melayani dengan integritas, ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita lihat ya di dalam kehidupan Paulus, dengan jelas dan tegas Paulus menyatakan bahwa Allah telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepadanya. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus secara supranatural telah mengubah hidupnya secara drastis, ya. Dari penganiaya jemaat menjadi pembela jemaat, dari penghambat Injil menjadi penyebar Injil, dari pemberita Injil menjadi utusan Kristus. Saudara-saudaraku, kalau di YouTube ya, kita banyak menyaksikan kesaksian bagaimana seseorang dipanggil oleh Tuhan, ya, bagaimana Tuhan memanggil mereka menjadi percaya, bahkan bagaimana Tuhan mempercayakan mereka di dalam pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, dari kecil saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi menjadi seorang pendeta. Karena saya dibesarkan dari keluarga non-Kristen. Dan sejak kecil saya ditanamkan bibit-bibit kebencian kepada orang-orang Kristen. Ada teman saya sekolah yang Kristen, pada waktu itu saya suka ejek dia. Saya pernah ejek dia, "Pon nek mati dipetenteng. Kamu tuh kalau mati bakal disalib." Namun demikian, saudara-saudara, walaupun saya suka olok, suka ejek, tapi teman saya ini tetap baik sama saya. Nah, diam-diam saudara-saudara, saya pada akhirnya masuk gereja, ya. Nah, sudah memang tidak mudah, saudara-saudara, ya. Tentu ada pertentangan, ada tantangan yang saya hadapi, ya. Nah, namun saya bersyukur banyak tanda mujizat yang saya alami. Satu-satunya ketika saya mengalami keraguan, benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Saudara, dalam pelayanan pengusiran setan, saya dicelikkan mata rohani saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Singkat cerita, pada waktu itu ada seorang yang dirasuk setan, ya. Dan pada waktu itu saya bersama anak-anak muda mengadakan pelayanan pelepasan. Karena orang ini berguru, ya, dari Anyer sampai ke Penarukan, ya, sampai ke Banyuwangi. Jadi banyak ilmunya, saudara. Nah, pada waktu pelepasan itu iblis ini ya menyatakan dirinya, ya. Nah, dalam satu hari
ada 32 setan yang dapat diusir. Tinggal kita tanya aja, namamu siapa? Dia bilang, saya bla bla bla. Nah, dalam nama Yesus, pergi, keluar. 32 setan dalam satu hari. Namun di hari berikutnya, saudara, ada satu setan yang begitu bandel ya. Kalau diusir keluar, masuk lagi. Diusir lagi keluar, masuk lagi. Sampai 3 hari, saudara. Pada waktu itu, saudara-saudara, karena sama-sama anak muda, jadi kita ya semangat. Ngusir setannya semangat. Sampai pada akhirnya setannya bilang begini, kalau ngusir saya jangan keras-keras. Wah, saudara-saudara, rupanya sebenarnya setan sudah nggak tahan. Cuman kita nggak tahu caranya gimana ngusirnya gitu. Ya dia buka sendiri rahasianya. Kalau ngusir jangan keras-keras. Saya berpikir bersama tim gimana ya caranya kalau demikian. Akhirnya ya udah kita nyanyi aja. Akhirnya saya bersama tim nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Ya, begitu saudara. Begitu kita nyanyikan berulang-ulang, puji nama Tuhan, tanpa diusir, setannya pergi dan tidak kembali-kembali. Saudara, dari situlah saya melihat ya, kalau setan aja tahu siapa Yesus, kalau setan aja tunduk pada kuasa Yesus, di dalam dunia supranatural, setan tahu siapa Yesus. Memangnya siapa kamu? Gak bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari situlah saudara, saya puji nama Tuhan. Saya mendapatkan panggilan, tidak hanya panggilan sebagai orang yang percaya, Tuhan panggil saya, tapi Tuhan juga meneguhkan panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga semenjak saat itu saya tidak pernah meragukan di dalam pelayanan. Jadi saudara-saudara, apapun latar belakang kita sebagai pelayan di jemaat, baik sebagai rohaniwan, sebagai penatua atau anggota majelis jemaat, ataupun aktivis gereja, guru sekolah minggu, pelayan ibadah, pemusik, prokantor, anggota paduan suara, ataupun vokal grup, saudara, siapapun yang melayani Tuhan harus mengalami panggilan Tuhan secara pribadi. Sekalipun cara Tuhan memanggil kita itu berbeda-beda. Karena cara Tuhan memanggil kita bisa melalui firman, ya. Bisa melalui kesembuhan pada waktu sakit, kemudian disembuhkan. Disitulah pada akhirnya seseorang karena kasihnya yang dirasakan dari Tuhan, sehingga mereka membalas kasih Tuhan dengan ambil bagian di dalam pelayanan. Ada juga saudara-saudara yang dipanggil Tuhan melalui mimpi atau melalui penglihatan seperti Rasul Paulus. Jadi saudara-saudara, Tuhan memanggil seorang dengan berbagai macam cara. Namun satu hal yang perlu kita renungkan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkinkah dalam menjalani pelayanan, kita melayani tanpa kuasa dan penyertaan Tuhan? Mungkinkah kita melayani tanpa kuasa dan penyertaan Tuhan? Ya, benar, saudara-saudara. Bukan hanya tidak mungkin, itu adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam pelayanan pendamaian, di dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan jemaat, kita membutuhkan kekuatan dan penyertaan Allah. Hanya dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, saudara dan saya dimampukan melayani Tuhan dengan motivasi yang kudus. Dengan takut akan Tuhan, sadar akan kasih Tuhan yang mendorong kita, bukan karena motivasi-motivasi yang lain, dan terlebih begitu kita meyakini akan
panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian jauh firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Betapa bersyukur kami ya Allah, sesungguhnya hanya oleh anugerah-Mu saja kami ada saat ini, kami hidup sampai dengan saat ini. Bahkan dapat menikmati berkat ibadah dan berkat persekutuan keluarga di hari Minggu ini. Kami pun bersyukur untuk berkat persekutuan bagian pria yang telah terlaksana dengan baik dan lancar. Tak henti-hentinya kami pun bersyukur ya Allah atas berbagai wujud berkat pemeliharaan-Mu yang Engkau karuniakan sampai dengan saat ini. Juga kami bersyukur ya Allah bersama keluarga hamba-Mu, Bapak Jolis dan Ibu Yani, yang Engkau karuniakan anak pertama yang lahir dengan lancar dan baik. Karuniakanlah kesehatan khususnya kepada Ibu Yani dan anak mereka. Juga kami mohon berkat bagi keluarga hamba-Mu, Bapak Rocky dan Ibu Nopi yang melayani Engkau di Timor Leste. Ya Allah Roh Kudus, berkatilah setiap benih firman-Mu yang ditaburkan oleh anak-anak-Mu, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, baik di dalam maupun di luar negeri kami. Ya Allah, kami pun bersyukur untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau berkenan juga mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit saat ini. Allah kami yang maha baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu. Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai pada jemaat lansia dalam hidup keseharian mereka masing-masing. Kami pun mohon berkat-Mu ya Allah bagi umat-Mu yang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, melalui berbagai usaha produktif, juga melalui berbagai pekerjaan yang mereka jalankan masing-masing.
Ya Allah, tak henti-hentinya juga kami berdoa, tolong dan berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang bekerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi penularan COVID-19 dan mengatasi berbagai masalah yang ada di negeri kami ini. Sempurnakanlah doa syukur dan permohonan kami ini ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Semua persembahan, persepuluhan, dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 526084484 atas nama Gereja Kristus, atau ke rekening BNI nomor 28050528881 atas nama Gereja Kristus. Terima kasih. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Pelayan firman, Bapak Pendeta Emeritus Thomas Kustomo MDiv, pemusik, Bapak Iwan Budiman, PPJ, Saudari Risa dan Saudara Lalendra, pembaca Alkitab, Saudari Yona Rintati dan Saudari Jessica Simanjuntak, multimedia, tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 7 Juni, Ibu Sulastri Eda, tanggal 8 Juni, Saudari Berta Kristi Yunita dan Ibu Mutiara Raha, tanggal 9 Juni, Saudara Putu Maha Pratnyana. Pesan ulang tahun, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Demikian pembacaan Warta Jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.